Perum Jasa Tirta mulai mengendalikan banjir, penyediaan air irigasi, penyediaan air domestik. Kita menyadari ya, sumber daya air ini vital. Orang nggak minum juga mati, industri nggak ada air juga tidak berjalan, kota tidak ada air juga nggak bisa berkembang. Dan tidak hanya generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang juga membutuhkan. Jangan sampai musim hujan kita kebanjiran, musim kemarau kita nggak ada air, keringan, nggak ada air. Menggunakan air secara hemat, tidak berlebih-lebihan, tidak boros, tidak mencemari sumber-sumber air. Bagaimana kita bersama-sama menjaga kelestarian ini yang harus terus kita upayakan. Kembali lagi di Time Podcast Time Indonesia bersama saya Wahyu Nurdianto. Hari ini Time Indonesia hadir tidak di studio tapi di ruang Comment Center Perum Jasa Tirta 1 di Jalan Surabaya, Kota Malang, Jawa Timur. Ini pusat komando Perum Jasa Tirta untuk mengawasi air di wilayah kerjanya. Hadir sebagai narasumber saya hari ini adalah Direktur Utama Perum Jasa Tirta 1, Dr. Insinyur Fahmi Hidayat, STMT. Apa kabar Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat. Nih Pak ya. Pak Wahyu sehat? Alhamdulillah. Ini akan bahas air ini siap, karena saya yakin Times Lover dan semua yang akan nanti nonton podcast ini kurang paham, belum tahu tentang apa itu Perum Jasa Tirta, perusahaan umum Jasa Tirta, BUMN yang ngurusi tentang air. Nah, ini ada joke ini Pak Fahmi. Gimana Pak? Jasa Tirta itu apa sama dengan PDAM? Karena Tirta ya. Iya. Kebanyakan sekarang itu di setiap wilayah tidak lagi menggunakan nama PDAM, pasti Perumda Tirta, misalnya Perumda Tirta Kanjuruhan. Iya. Ini yang perlu nanti Pak Fahmi bisa jelaskan ke yang menyaksikan podcast ini, apa itu Jasa Tirta. Karena saya rasa kita paham, air itu adalah pondasi kehidupan. Kalau nggak ada air kita nggak bisa minum kopi, kasarnya kayak gitu. Nggak ada air, sawah juga nggak akan teraliri, swasembada pangan nggak akan terjadi. Siap. Monggo Pak Fahmi. Jasa Tirta itu adalah salah satu badan usaha milik negara, ya, atau biasa disingkat BUMN, ya. Jadi sebagai BUMN kami mendapat tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang pengelolaan SDA. Jadi pengelolaan SDA itu lingkupnya luas, mulai kita merencanakan, kemudian melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Pertama, pengendalian daya rusak, banjir, dan lain sebagainya, kekeringan. Kemudian pendayagunaan SDA untuk memanfaatkan sumber daya air, ya. Kemudian konservasi, ada pengembangan keterlibatan masyarakat, termasuk juga sistem informasi. Nah, awalnya gini Pak Wahyu. Ya. Jadi dulu di Lembah Berantas ya, dulu terkenalnya itu namanya Lembah Berantas. Hulu sampai hilir sampai Surabaya itu ada namanya wilayah sungai Berantas ya. Yang terjadi di Lembah Berantas itu kalau musim hujan pasti banjir. Ya. Kemudian musim kemarau pasti sulit air, ya kan? Nah, kemudian pemerintah setelah kita merdeka itu ada bantuan dari pemerintah Jepang, namanya bantuan pampasan perang, ya, sebagai ganti rugi atas dampak yang telah terjadi ya setelah penjajahan Jepang. Itu yang dimanfaatkan oleh pemerintah salah satunya untuk mengembangkan sumber daya air. Melalui apa? Melalui pembangunan bendungan besar.
pengembangan ini berbasis rencana induk, master plan. Nah, jadi master plan yang pertama itu untuk pengendalian banjir. Awalnya. Jadi banjir ini dikendalikan dulu. Karena musim hujan ampun sudah Tulungagung jadi kedung, Blitar jadi latar karena ada juga lahar dingin dari Gunung Kelut, Kediri jadi kali. Nah, itu diatasi dengan pengendalian banjir. Oke. Nah, banjir teratasi, kemudian ada master plan kedua, ya, itu tahun 80-an, itu untuk swasembada pangan. Ya, swasembada pangan, air yang ditampung di waduk itu digunakan untuk mengairi sawah. Ya, mengairi sawah sehingga bisa swasembada pangan. Kita bisa lanjut sebenarnya ke yang master plan 3 ini untuk juga pemenuhan kebutuhan air domestik. Karena kota-kota ini kan tumbuh. Ya, Surabaya, metropolitan area ya, kemudian Malang Raya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan domestik, air minum dan sebagainya, nah itu apa yang harus kita siapkan? Nah, bendungan selesai dibangun, infrastruktur semua ada, perlu SDM untuk mengelola, perlu pembiayaan, sehingga pemerintah itu buat kajian. Dan yang mengkaji dulu itu Prof. Sumitro. Profesor Sumitro. Nah, Induk Konsul. Ayahnya Pak Presiden sekarang ini. Beliau memberikan kajian pemerintah perlu dibentuk suatu badan usaha. Dan itu juga kajiannya mengambil benchmark di negara-negara maju, Pak. Oke. Ke Prancis, ke Amerika, lihat Tennessee Valley Authority, kemudian ke Australia, lihat Murray-Darling River Commission. Ini dilihat badan usaha yang paling cocok dengan Indonesia apa? Nah, sehingga terbentuklah Perum Jasa Tirta tahun 90, Pak. Tugasnya tadi untuk Pengendalian, melakukan pengelolaan, ya, mulai mengendalikan banjir, penyediaan air irigasi, penyediaan air domestik, ya. Nah, tahun 90 kami ngelola yang di Berantas dari hulu sampai hilir. 2010 tambah wilayah sungai Bengawan Solo, ya. Jadi yang kami kelola ini wilayah sungai kewenangan pusat. Kalau Berantas dikenal sebagai wilayah sungai strategis nasional. Bengawan Solo wilayah sungai lintas provinsi. Jadi kewenangannya di dalam Undang-Undang SDA itu masuk di pusat. Kemudian tahun 2014 kita ada tambahan Jeratun Seluna, Serayu Bogowonto, dan satu di Toba Asahan. Toba Asahan, Sumatera Utara. Nah, kami di Perum Jasa Tirta tadi itu yang saya sampaikan, kita itu turut melaksanakan dan mendukung program pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya air. Nah, karena apa? Air ini yang tadi Pak Wahyu sampaikan kan vital. Orang nggak minum juga mati, ya kan? Industri nggak ada air juga tidak berjalan, ya, kota tidak ada air juga tidak bisa berkembang. Lah, kami memanfaatkan sumber daya perusahaan juga untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Jadi karena air tadi memiliki nilai sosial dan ekonomis, ini harus benar-benar dikelola secara profesional. Nggak bisa kita asal mengelola, karena kalau salah mengelola nggak tercapai. Iya. Saat dibutuhkan kurang, saat kelebihan terbuang. Iya. Nah, ini yang menjadikan PJT itu dibentuk untuk bisa melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang pengelolaan SDA. Oke, jadi kalau yang tadi Pak Wahyu sampaikan seperti Tirta Kanjuruan, kemudian Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, ada PDAM Surya Sembada, itu adalah pengguna. Jadi kami yang sediakan air bakunya. Oke. Mereka olah menjadi air minum. Jumlahnya, kuantitasnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi untuk melayani semua pelanggan, jangan sampai musim kemarau nggak ada air. Nah,
kami kelola mulai hulu, ditampung di waduk-waduk, kita lepas sesuai dengan pola sampai ke masing-masing. Ya, ada PDAM tadi yang Bapak sampaikan, industri juga. Dan yang tidak kalah penting adalah irigasi. Ya kan? Irigasi itu kalau nggak ada air dia nggak bisa tanam padi. Pasti. Ya kan? Nah, agar terjamin indeks penanaman itu bisa maksimal, air irigasi ini harus ready, Pak. Harus ready ya, continue. Ya. Nggak bisa nih, misal mau nanam padi nggak ada airnya, ya kan? Sehingga kalau airnya tersedia mau tanam 2 kali, 3 kali, itu. Jadi kalau kita evaluasi, Pak, sarana produksi padi, saprodi itu hampir 20% itu dia berasal dari airnya. Yang lain itu seperti benih, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak ada air, ya nggak bisa kita produksi padi dengan baik. Padi atau yang lain untuk dukung swasembada pangan. Betul. Oke, menarik nih ya. Jadi sebenarnya yang bisa saya pahami adalah tugasnya Perum Jasa Tirta luar biasa. Dan saya yakin berat. Air itu nggak bisa dianggap remeh. Kekuatannya juga disruplis kalau nggak terkontrol ya. Kalau terbuang juga bagaimana memanajemen air itu. Kalau kelebihan ya kalau dibuang itu ya harus berguna lah semacam itu. Lah itu yang saya rasa tugas dan fungsi Jasa Tirta yang luar biasa di situ. Ya. Jadi kalau kita bisa sampaikan Pak Wahyu ya, misal untuk irigasi tadi saya sampaikan hampir 300.000 hektar. Itu kalau dihitung airnya itu hampir 3 miliar meter kubik per tahun. Nggak kebayang. Jadi air yang kita tampung di waduk-waduk itu dialirkan sesuai pola, sesuai kebutuhan ya. Daerah irigasi mulai hulu yang di Malang ya sampai nanti di tengah ada misal daerah irigasi Lodagung itu masuk Blitar, Tulungagung, kemudian Merican kanan, Merican kiri, Jatim Lerek sampai di hulu, di hilir itu daerah irigasi Delta Brantas, Sidoarjo dan sebagainya. Nah itu kami harus pastikan airnya ini cukup, Pak. Oke. Jangan sampai air kurang, kemudian timbul konflik. Oke. Nah yang sering terjadi kan kalau air kurang kan pasti akan rebutan. Ya. Apakah mau nanam atau mau minum, ya kan? Nah itu yang kita upayakan konflik itu tidak terjadi dengan mengelola air ini secara profesional. Di belakang kita ini adalah screen yang kita bisa lakukan pengambilan keputusan dari sini, Pak. Oke. Ya. Misal musim kemarau, kita tahu air yang masuk ke waduk-waduk. Meskipun kemarau masih ada air yang masuk, tapi kecil. Ya. Kemudian kita tahu kebutuhan seperti apa, kita lepas, kita pantau sampai enggak ke mereka. Nah, itu, Pak. Kalau kurang bagaimana? Karena kita mengelola sumber daya air ini secara terpadu dari hulu hilir, semua infrastruktur ini jadi satu kesatuan, bisa kita tambah. Misal Surabaya kekurangan air, dari Sutami sudah dilepas sesuai pola. Nah, tetapi belum bisa memenuhi. Tambah lagi yang dari sistem yang lain, misal dari Wonorejo, kemudian dari Widas atau Bening, ya, sampai ke tujuannya, Surabaya. Ya, itu untuk memastikan semua pengguna mendapatkan air sesuai dengan haknya. Kita penuhi sesuai izin. Kalau tidak ada lokasinya ya bagaimana? Ya kita lakukan upaya-upaya misal teknologi modifikasi cuaca, hujan buatan dan lain sebagainya. Nah, banyak yang dilakukan oleh PJT. Oke, menarik sekali. Ini globalnya seperti itu ya teman-teman, bahwa Jasa Tirta ini ngurusi air, tapi nggak hanya sekedar ngurusi, tapi mengelola juga mulai volumenya, pemanfaatannya dan sebagainya. Dan ini juga saya baca bahwa Presiden RI kan punya program
Astagita itu yang dan dalam satu poinnya yang nomor 2 tentang ketahanan pangan. Salah satunya bagaimana mewujudkan keamanan nasional, swasembada pangan dalam perwujudan energi, air, ekonomi biru sampai ekonomi hijau. Nah ini peran Jaya Tirta dalam mewujudkan swasembada pangan karena ikut ngurusi airnya seperti apa? Perannya sekarang seperti apa? Ya. Jadi kami pastikan suplai air untuk irigasi ini harus aman. Ya, harus aman karena kewajiban kami menyediakan air di intik-intik utama. Ya. Harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini kami benar-benar jaga Pak dari hulu sampai hilir sehingga semua daerah irigasi bisa terpenuhi kebutuhan airnya. Ini yang terkait dengan irigasi. Ya. Kemudian yang terkait dengan energi. Sebagian besar bendungan yang dikelola Jasa Tirta ini adalah multipurpose. Dia di dalamnya ada fungsi pembangkitan energi dengan adanya PLTA. Mulai dari hulu ada PLTA Sengguru, Sutami, Wulingi, Lodoyo, yang akan menjadi primadona. Ini benar-benar kami jaga Pak. Jadi air yang ada harus bisa kita manfaatkan untuk membangkitkan energi sesuai kapasitasnya. Bisa memutar turbin. Ya, nanti generatornya membangkitkan energi listrik itu masuk ke sistem Jawa Bali. Ya. Dan fungsinya untuk peaker. Jadi pada saat beban puncak, PLTA ini yang paling efektif untuk bisa langsung bisa menghasilkan energi sesuai kebutuhan beban puncak. Itu PLTA ini harus kita jaga Pak. Jangan sampai kita mau transisi energi, ya mengembangkan energi baru terbarukan, malah PLTA-nya ini nggak fungsi. Karena mungkin ada airnya nggak ada, sedimentasi, dan lain sebagainya, ada blocking di intake dan lain sebagainya. Ini harus kita jaga. Kita juga mikir energi baru terbarukan dengan memanfaatkan potensi yang ada. Salah satunya yang sekarang berproses ini adalah PLTS Apung di Waduk Sutami. Waduk Sutami itu kapasitasnya hampir 100 MW. Manfaatnya tadi kita manfaatkan perairan waduk, di situ sudah ada sistem existing, ya. Jadi kalau musim airnya banyak, debitnya besar, PLTA ini kan berfungsi. Saat kemarau, musim kemarau Pak, panas-panasnya, ada solar cell di situ. Nah, ini langsung nyambung nanti ke sistem, ada on-grid sistemnya itu. Jadi listrik dari PLTS Apung ini juga masuk ke sistem, sehingga PLTA, PLTS ini akan menghasilkan energi untuk tadi mendukung Astagita khususnya swasembada energi. Ini yang kita proses, kita kerjasama Pak. Jadi ada sinergi dengan investor dari Cina, kemudian dengan subholdingnya PLN. Nah nanti di tempat lain sama Pak. Kita kembangkan itu dalam rangka menuju swasembada energi hijau itu ya, energi hijau. Kalau swasembada yang terkait dengan ketahanan air, tadi kita pastikan semua perusahaan daerah air minum yang menggunakan air permukaan, ya, ini bisa dijamin suplainya dari air yang kita kelola. Dengan ini bisa mengurangi penggunaan air tanah juga Pak Wahyu. Karena air tanah ini kan dampaknya kan luar biasa, ya seperti Jakarta, Semarang, permukaan tanah yang turun, land subsidence. Ini kita bisa antisipasi dengan penggunaan air permukaan, kita kendalikan penggunaan air tanah sehingga potensi penurunan tanah ini bisa dikurangi. Tapi menarik kalau penggunaan air tanah. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya, kalau warga Surabaya itu minum air dari Jagir Wonokromo itu airnya dari Jasa Tirta sudah diolah atau polosan biar PDAM memang mengolah semacam itu? Nah, jadi kami ini menyediakan air baku, nanti PDAM yang mengolah, gitu ya. Dia punya instalasi water treatmentnya di Karangpilang, di mana, di Ngagel, ya. Nanti setelah itu baru disalurkan ke
sambungan rumah, ke industri. Jadi Jasa Tirta pada proses penyediaan airnya saja ya. Tapi kalau yang kami di Malang, yang di Spam Bangu Kota Malang itu kami invest sistemnya Pak. Jadi air yang sudah kita olah nanti kita suplai ke PDAM. Nanti PDAM tinggal nyalurkan. Jadi tidak perlu membuat unit pengolahan karena kami sudah investasikan sistem itu, hasilnya kita connect ke sistemnya PDAM tinggal nyalurkan ke pelanggan-pelanggannya. Terkait irigasi, bagaimana Jasa Tirta itu mengkoneksikan seluruh sistem itu sehingga irigasi tetap lancar? Saya bisa membayangkan di Lamongan misalnya, atau di Tuban, di Bojonegoro, atau nanti di kawasan-kawasan wilayah produksi padi ya kayak Sragen gitu yang dialiri Bengawan Solo. Pengelolaannya seperti apa ketika mengkoneksikan seluruh jaringan irigasi seperti apa? Jasa Tirta punya apa gitu loh, punya timnya seberapa, teknologinya seperti apa? Itu kan luar biasa ini. Ya. Jadi kita mengembangkan namanya Smart Water Management System Pak Wahyu. Di situ ada hardware, ada software ya. Yang salah satunya itu untuk tadi menjaga alokasi air itu bisa sesuai dengan yang direncanakan ya. Jadi kita mantau mulai hujan turun di suatu tempat itu diukur oleh stasiun-stasiun kita, datanya dikirim ke sini sehingga kita tahu misal di Berantas itu mana hujan, Batu, Kota Malang, Kabupaten mana terjadi hujan ya. Itu kalau untuk pengendalian banjir kita bisa tahu. Jadi hujan deras, potensinya nanti debit yang masuk ke sungai berapa. Di waduk siap enggak? Nah, misal Sengguruh yang paling dekat dulu ya. Ini kalau ada air masuk besar, kemudian elevasinya tinggi, ini kan bisa menimbulkan bahaya dari sisi bendungannya sendiri ya kan. Nah, sehingga kita sudah bisa antisipasi. Nah, kalau musim kemarau ya, ini hujannya kan sedikit-sedikit ya. Aliran yang terjadi ini hanya mengandalkan tampungan ya. Sehingga kita harus pastikan tampungan yang ada ini mampu untuk mengairi misal suatu lahan irigasi. Jadi dipantau Pak, air yang dilepas dari Sutami misalnya berapa ya, sampai ke Wulingi berapa, kemudian nanti masuk ke daerah irigasi Lodagung sesuai nggak dengan yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah di situ sesuai aman kita Pak, masuklah ke jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter sudah clear ya. Nah, kalau kita nggak bisa pantau pada saat terjadi defisit, kita nggak bisa mengambil keputusan oh ini harus ditambah air yang harus dilepas. Jadi sistemnya sudah kita petakan ya, mulai tadi Wonogiri, Bendungan Hajamungkur, bawahnya ada Colo ya, sampai nanti ada Kali Madiun ya kan, sampai bawah. Nah, itu tidak hanya untuk irigasi Pak, tadi juga ada PDAM Blora di situ ya kan. Kami punya spam juga di Babat Pak, spam Lamongan itu intinya di situ. Jangan sampai yang harus kita olah di situ untuk suplai air minum di Lamongan ini nggak ada airnya. Nah, kan celaka itu Pak ya. Itu jadi jangan sampai kekurangan air pada saat dibutuhkan. Nah, itu semuanya tidak hanya irigasi tapi juga untuk kebutuhan air minum. Jadi ini 24 jam Paman Center. 24 jam Pak. 7 hari 24 jam. 24 jam 7/7. Iya, betul. Apalagi tahun baru ini tetap harus standby. Ini tahun baru itu kan biasanya hujannya deras ya kan. Kemudian nanti debit yang di sungai seperti apa. Jangan sampai nggak siap Pak, nanti sistem ini dibutuhkan untuk memantau tadi, misal ini hujan deras di
Batu dan sekitarnya, bagaimana kondisi sampai misal di downstream Kota Malang ya, kampung warna-warni aman dah ya. Nanti kita di sana sudah pasang juga warning pada saat debit tinggi ada bunyi sirine, apa yang harus dilakukan masyarakat sudah tahu. SOP-nya ya, masuk ke gadang, masuk ke Sengguru. Kalau waduknya ini masih mampu menampung, aman Pak. Kan bisa kita lihat batasan siaga hijaunya ini masih seberapa sih. Jadi masih kita bisa antisipasi. Tapi kalau sudah masuk siaga kuning apalagi siaga merah, ya semua harus benar-benar siaga Pak, yang di lapangan, yang di sini warning. Jangan sampai ada banjir, ada korban. Nah ini yang saya korban. Ya itu pentingnya di masyarakat dapat informasi dini. Oke, menarik Wahyu. Jadi nggak hanya ngurusi air pengelolaan, tapi sampai pada detail bagaimana air itu terbagi ke irigasi, jumlahnya berapa, harus kontimnya seperti apa. Terutama salah saya yang paling sulit mungkin saat musim kemarau ya. Bagaimana debit berkurang, memberinya seperti apa. Juga harus kita pikirkan terkait dengan kualitas juga kan tidak hanya kuantitas, kualitas itu juga penting. Kita melakukan pemantauan baik secara online maupun offline terhadap sumber-sumber pencemar Pak. Ada outlet rumah sakit, industri, ya itu kita pantau sampai ke hilir. Bagaimana kualitas ini dengan parameter yang ada ya, ada DO, COD, BOD, semua kita pantau. Nah, pada saat musim kemarau memang potensi terjadi pencemaran ini kan tinggi Pak. Itu yang krusial, sehingga kita seringkali harus benar-benar siaga pada saat musim-musim seperti itu. Karena potensi pencemaran tinggi, dampaknya kan kelihatan misal dari sisi lingkungan, banyak ikan mabuk, ikan mati tiba-tiba, ya ini kenapa? Ya ini pasti kan ada penyebabnya. Nah itu kami segera nanti cek, ambil sampel, kita laporkan ke DLH, biasanya itu pakai. Menarik sekali. Terus ini teman-teman di meja ini kan ada ASA. Oh iya, ya ini salah satu produknya Cahaya Tirta. Mungkin bisa dijelaskan juga, kalau saya baca Cahaya Tirta juga punya usaha ini, terus kemudian punya laboratorium lingkungan ya, untuk proses apapun ya. Mungkin bisa dijelaskan terkait air ini dulu. Jadi kalau sebagai perusahaan Pak Wahyu, kita kan ini harus menjaga keberlanjutannya ya. Sustainability perusahaan ini. Jangan sampai perusahaan ini bermasalah dengan finansial ya. Sehingga kami ini harus memanfaatkan sumber daya, resources yang ada. Ya. Contoh ini. Air minum dalam kemasan ASA ini memanfaatkan ada sumber air di dekat bendungan Sengguru. Ya. Ada potensi, kita punya keahlian Pak, teman-teman teknik lingkungan ya, itu bisa memanfaatkan ini. Ini pas untuk air minum Pak, diuji lab, dikembangkan. Ya, sehingga ada revenue. Nah, kalau kita nggak memanfaatkan ini kan pasti akan menjadi sumber daya yang mubazir ya. Sehingga kita kembangkan bisnis air minum dalam kemasan. Dihitung FS-nya, kemudian proses bisnisnya dipelajari, bagaimana pasarnya kita jalankan. Evaluasi setiap bulan. Ini untung apa rugi, ya plus minusnya di mana. Nah, alhamdulillah untung ya. Kemudian yang lab lingkungan. Lab lingkungan itu juga memanfaatkan keahlian dari tim PJT ya. Kemudian ada pasarnya juga. Nah, selain untuk internal yang tadi kami sampaikan, kita melakukan pengetesan air minum ya. Ada banyak pihak yang membutuhkan
keahlian pengetesan. Ini lebih segar. Nanti Pak Wahyu dan teman-teman juga nyoba belum ya? Sudah sih saya racik. Nah, ini lebih segar daripada yang lain. Ini bukan promosi ya, tapi saya sudah seneng ini minum ASA ini. Tapi ya memang sudah haruslah Cahya Tirta itu ngelola air, masa nggak bisa bikin minuman sendiri, bisa menjual air ke PDAM. Ini kan yang menjadi harapan dari pemilik modal, Pak. Kita itu harus bisa memberikan added value, ya, nilai tambah atas. Kalau masa PJT dari dulu menyediakan air baku aja ya harus ada peningkatan. Misal sekarang kita sudah bisa menyediakan air yang siap minum, yang tadi di Sepambango Petamalang, di Lamongan. Ini juga produk-produk yang juga dibutuhkan ya. Tidak hanya untuk internal, eksternal pun sekarang sudah mengkonsumsi ini, Pak. Banyak co-branding dengan teman-teman dari instansi, dari lembaga yang lain juga itu. Jadi saya lanjut, Pak, yang lab itu ya, kebutuhan untuk pengujian ya. Labnya itu namanya sebenarnya sudah menjadi lab lingkungan, Pak. Tidak hanya lab kualitas air ya. Lab lingkungan itu menjadi lab rujukan. Jadi pihak-pihak yang membutuhkan pengujian sampel air, udara dan lain sebagainya, kami punya lab di Malang, di Mojokerto, di Solo, dan satu yang sedang dibangun di Parapat, Sumatera, karena wilayah Sangki atau Toba ya. Jadi itu untuk menunjang tidak hanya pengelolaan kualitas air. Toba ini kan destinasi wisata internasional yang utama, prioritas, sehingga kita harus pastikan dari sisi lingkungan terjaga, kualitas air terjaga. Itu kita membantu pemerintah untuk tadi melakukan pemantauan kualitas air. Jadi harapannya ya tidak hanya mengatur air, tapi air itu bisa langsung bermanfaat ya. Ada revenue yang kami dapatkan. Oke. Revenue itu nanti dikembalikan lagi, Pak, untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, untuk investasi ya, untuk mengembangkan sistem seperti ini. Karena kami ini kan tidak ada APBN, Pak Wahid. Oke ya. APBN nggak ada, sehingga kami mengandalkan namanya biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Itu dipungut dari pemanfaat komersial, tadi PDAM, PLTA, ya, industri. Ya, industri seperti pabrik kertas ya, untuk air ya, untuk proses produksinya, apakah hanya untuk misal menggerakkan alat dari pabrik itu, atau pendingin dari sistem yang ada, atau dia mengkonsumsi, karena produksi dari pabrik-pabrik makanan minuman juga menggunakan air ya sebagai bahan bakunya. Nah itu kami pungut biaya jasa pengelolaan SDA. Nah itu masih belum cukup, Pak, karena kebutuhan normal untuk pengelolaan SDA ini kan besar, karena kami harus dari hulu tadi konservasi, pengendalian banjir, ya kan, lintas provinsi harus setiap hari membersihkan sampah yang dibuang ke sungai. Ini kan semua kan akan berhenti di bendungan-bendungan, kami harus bersihkan tiap hari. Lah dananya dari mana? Yaitu yang kami kumpulkan dari manfaat, tambah-tambahan untuk biaya pegawai dan lain sebagainya, ya kita cari dari yang mengembangkan bisnis ini, Pak. Sehingga kita harus cari inovasi, karena pemerintah minta PJT ini harus bisa mandiri, dan keberlanjutannya ini harus dijaga, Pak. Jangan sampai misal Sutami 100 tahun selesai tutup, ya, Sengguru tutup, PLTA-nya nggak operasi. Padahal kita ini mau transisi energi, harus waspada pangan. Orangnya tambah banyak, ya, populasinya tambah tinggi, airnya tidak terkelola dengan baik, bendungannya apalagi kita bangun bendungan baru, tapi bendungan yang lama tidak terpelihara. Nah tantangannya di situ, Pak. Bagaimana keberlanjutan fungsi dari infrastruktur sumber daya ini terjaga, manfaat terus bisa kita dapatkan. Jangan sampai anak cucu kita nanti
nyalakan ini dulu waduk ini sekarang jadi lapangan bola gitu ya kan. Kalian lihat Pak, kalau di Hulu seperti di Sengguru ya, Solorejo itu pada saat muka air rendah ini kelihatan kok banyak lumpur, banyak sedimen. Ya itu ya, tantangan kita di situ Pak, bagaimana mengelola air dan infrastrukturnya ini agar terlanjutkan ya, sustainable itu yang agak susah kan di situ. Iya Pak, alam semakin harus diakui, alam bisa jadi ke depan lebih buruk ya. Betul, potensi sudah kelihatan ya, dampak perubahan iklim itu sudah kita rasakan. Hutan mungkin sudah habis ya, betul, semacam itu. Ini yang tugas beratnya Jakarta. Ini teman-teman ya, ASA itu ada yang botol, gelas, galon ya. Ya nanti kalau masalah beli teman-teman bisa cek lah di webnya ASA, itu ada nanti prosesnya seperti apa biar teman-teman juga bisa berbisnis air yang bagus. Iya nih, ini benar, tapi emang Jakarta itu ngelola air kok harus beli air dari luar ya, produksi sendiri ya. Iya, ada sumber airnya, kita punya keahlian, ahli-ahli yang itu. Jadi semua potensi kita kembangkan Pak. Oke itu. Berapa ahli yang dipunyai Jakarta ini? Ahli yang khusus tentang air atau mungkin punya spesifik khusus? Ya, jadi kalau kami sebagai pengelola, ini SDM-nya ini benar-benar harus tersertifikasi Pak. Tersertifikasi. Misal kami di pengelolaan bendungan, ya teman-teman ini harus bersertifikasi keahlian di bendungan besar. Direksi, kemudian BOD -1, -2, -3 ini sudah tersertifikasi. Ya, kemudian terkait dengan pengelolaan SDA juga harus ada sertifikasi terkait dengan sumber daya air. Ya, yang lingkungan juga harus benar-benar tersertifikasi. Ini kalau enggak Pak, ini kita nggak bisa profesional. Ya disarankan setiap SDM ya harus benar-benar qualified, memiliki kapasitas yang bagus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Gitu. Oke, luar biasa Jakarta ini ya. Kalau kita ngobrol mungkin seharian Pak, belum ngomong misal pencemaran, terus masalah das, lingkungan sosial terutama ya. Ya, bagaimana orang itu bangun rumah sepanjang perengan. Oh iya betul. Yang itu yang longsor dan sebagainya. Salah ke siapa itu nanti? Ya salah satunya Jasatin. Mungkin satu lagi Pak Wahyu, saya lupa ya. Di waduk-waduk itu kan ada potensi keindahan alam gitu ya. Ya itu kami kembangkan tuh pariwisata Pak. Ya, pariwisata. Pariwisata ini penting juga karena itu ada pendapatan. Ya kita bangun di situ fasilitas misal cottage, hotel, kemudian ada juga permainan anak-anak, misal kolam renang, playground dan sebagainya. Kuliner ya seperti di Solorejo, di Waruturi lah, Sengguru ya, cari order kan di Sempo. Nah, itu untuk apa? Jadi itu kita manfaatkan potensi yang ada untuk mengenerate revenue. Potensi-potensi itu yang kita garap Pak. Sehingga pendapatan yang didapat tidak hanya mengandalkan biaya jasa pengelolaan SDA, tapi yang non SDA itu tadi AMDK, lab lingkungan, kemudian konsultansi, ya konstruksi, termasuk tadi energi baru terbarukan, pariwisata. Itu kalau nggak kita create, susah Pak untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengelolaan SDA yang semakin tahun semakin naik. Pasti inflasi sih ya, uang upah minimum ya kan. Betul. Nah itu Pak. Tapi yang jelas kalau saya main di Wonogiri ke Gajah Mungkur itu kan pasti salah satunya wisata kuliner ya, dan saya rasa ini juga menjadi ya, kita bahas tadi bahwa Jakarta juga punya peran penting dalam ketahanan pangan, karena kalau di Wonogiri itu kan kerambanya luar biasa buahnya ya, ikannya segini-segini ya, nilai itu dan itu akhirnya memang menjadi daya pikat orang mancing. Orang kulineran ikan segar di sana juga luar biasa. Dan ini saya yakin juga ini ya, masalah ketahanan pangan ketika
peternak istilahnya ikan tangkap ya, semacam itu, budidaya ikan tangkap itu sangat banyak di. Betul, tapi itu juga harus kita kendalikan Pak Wahyu. Jadi perairan waduk yang gak kabeh dipakai misal untuk keramba, ini kan ada dampaknya juga. Sisa-sisa pakan itu akan mengendap di dasar, kemudian terproses secara kimiawi, nanti ada amoniak tinggi ya. Amoniak yang tinggi ya, itu bisa menyebabkan kualitas air waduk ini juga terdegradasi. Jadi ya benar-benar harus seimbang ya. Tadi untuk kebutuhan misal untuk konservasi, untuk pendayagunaan, jadi budidaya tadi keramba, jaring apung dan lain sebagainya, ini ya harus benar-benar kita atur, ada zonasinya Pak. Nanti apalagi kita mengembangkan PLTS apung ya, itu harus benar-benar areanya bersih ya, tidak ada sampah plastik, tidak ada dahan atau ranting dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi kualitasnya juga harus dijaga ya, kompleks lah Pak untuk mengelola infrastruktur itu ya. Nah di situ kan juga ada peralatan hidromekanikal, elektrikal ya, semacam pintu air dan lain sebagainya. Jangan sampai pintu ini nggak dipelihara, ya seharusnya dibuka dia macet kena ya, sudah dibuka nggak bisa nutup. Nah ini kan harus dijaga Pak, kena air, kena ini ya, itu maintenance yang rutin berkala itu harus juga dilakukan. Kapan kita ngecat kan itu juga kena air kan, karat ya, itu harus kita cat, kita jaga. Jadi tantangannya pada bagaimana bendungan itu tetap bisa berfungsi mungkin 100 tahun ke depan semacam itu ya. Terus bagaimana sumber-sumber air juga terjaga, konservasinya semacam itu. Kalau untuk konservasi sejauh ini PJT seperti apa ya? Kami konservasi ini yang kita jalankan ada konservasi vegetatif, nanam pohon Pak, nanam pohon ya di daerah aliran sungai yang kritis-kritis di hulu, yang gundul-gundul kita tanam. Kerjasama sama ada Gapoktan, kelompok tani, ada teman-teman dari LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan ya, dan masuk ada LSM, siapapun lah Pak. Kita bangun cekdam di hulu Pak, itu menahan erosi ya, termasuk yang kemarin dipesankan ke kami Pak dari Pak Menteri, Pak Dirjen, lahan-lahan yang terbuka yang di hulu ini harus benar-benar dijaga agar erosi sedimentasi ini tidak tinggi. Ya, ada bikin resapan, ada bikin penahan untuk menahan aliran erosi agar semua itu nanti tidak masuk ke sungai ya. Ada semacam namanya gali plak atau resapan air dan pengendali erosi sedimen, atau namanya mungkin ada parit buntu, itu nampung erosi dari permukaan, nanti dikembalikan lagi ke lahan, air yang ada bisa untuk mengairi tanaman-tanaman pada saat musim kemarau lah itu. Jadi sebanyak mungkin harus kita konservasi, kita masukkan, kita resapkan lagi. Kalau tidak dia jadi aliran permukaan, membawa lapisan atas tanah menjadi tererosi, masuk ke waduk tersedimentasi. Mau bikin bendungan baru, lokasinya di mana? Ya, kan belum tentu ada lokasi yang ideal ya membangun bendungan. Masalah sosial, misal pembebasan lahan, ya kan? Pasti. Dari sisi lingkungan, ya. Finansial, itu kan bangun bendungan duitnya ampun kan, nggak kecil kan. Nah, daripada kita membelanjakan atau menghabiskan untuk yang bikin baru, kita cegah yang ada ini kita pelihara tuh. Kayak sampai kalau mau bikin bendungan duitnya ngutang. Ya Pak, nanti ramai di medsos utang terus gitu. Oke, menarik ya nih. Ya teman-teman, karena kita dibatasi waktu ya, perbincangan kita mungkin akan kita akhiri, tapi mungkin ada statement akhir
biar orang semakin paham Cahaya Tirta, bagaimana paham juga tentang ikut bareng bersama menjaga lingkungan, karena ini harus kita wariskan lingkungan yang baik ke anak cucu. Jangan sampai kita saja yang menikmati, tapi apa yang digaungkan oleh pemerintah generasi emas 2045 itu nggak menikmati. Iya. Monggo. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Jadi teman-teman Times Indonesia, kita menyadari ya sumber daya air ini vital, dan tidak hanya generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang juga membutuhkan air pasti dalam jumlah dan kualitas, mutu, dan di ruang yang tepat. Ya, jangan sampai musim hujan kita kebanjiran, musim kemarau kita ada kekeringan, nggak ada air. Nah, semua dari kita ini memiliki peran. Ya, kami di BUMN pengelola sumber daya air berperan untuk tadi melakukan pengelolaan sumber daya air. Nah, siapapun yang ada sebagai pengguna air juga memiliki peran, termasuk kewajiban membayar biaya jasa pengelolaan SDA. Ya, masyarakat, ya perorangan semua memiliki peran. Bagaimana melestarikan air, ya, menggunakan air secara hemat, tidak berlebih-lebihan, tidak boros, tidak mencemari sumber-sumber air, ya, misal buang sampah sembarangan ke sungai, ya kan? Bagaimana kita bersama-sama menjaga kelestarian ini yang harus terus kita upayakan, karena semua pihak ini mempunyai peran dan tugas masing-masing. Seperti misal rumah tangga, anggota keluarga yang tadi saya sampaikan, ya, ayo sama-sama kita menjaga kelestarian dari sumber daya air, karena dampaknya akan dahsyat kalau kita kekurangan air, ya, irigasi tidak bisa produksi padi, air minum, air bakunya juga tidak tercukupi, ya. Ini jangan sampai terjadi. Makanya mari kita sama-sama memainkan peran masing-masing, ya. Apakah kita sebagai pengguna, sebagai masyarakat, instansi yang terkait, sama-sama kita jaga kelestarian sumber daya air ini untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Apalagi 2045 kita target Indonesia emas, ya. Itu harapannya kita menjadi kekuatan ekonomi 5 besar, ya. Tapi kalau tantangan terkait air tidak bisa kita atasi, misal tadi air tidak cukup, banjir sering terjadi, kualitas air terdegradasi, target Indonesia emas 2045 itu seperti kajiannya Bappenas sama Bank Dunia akan sulit dicapai. Jadi PDRB-nya akan terpengaruh dengan ketahanan air yang tidak bisa kita jamin. Yaitu mari kita sama-sama berupaya semaksimal mungkin dari kita pribadi, dari organisasi, instansi, kita sama-sama jaga lingkungan, jaga sumber daya air. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Time Lover, karena keterbatasan waktu podcast hari ini kita sudahi. Terima kasih Pak Fahmi untuk penjelasannya yang luar biasa. Kita jadi paham bahwa Jasa Tirta itu peran dan fungsinya sangat vital, khususnya dalam menjaga ketahanan energi, khususnya air, yang ujungnya adalah pada swasembada pangan yang diidam-idamkan oleh bangsa Indonesia sejak dulu, sejak zaman Soekarno, Pak Harto, sampai sekarang Pak Prabowo selalu menggaungkan pentingnya ketahanan pangan, karena tanpa pangan negara akan hancur, ya itu. Oke, terima kasih. Saya Wahyu Nurdianto undur diri. Terima kasih Dr. Insinyur Fahmi Hidayat untuk waktunya, kesempatannya kita ngobrol di ruang podcast yang ruang comment center Perum Jasa Tirta 1 yang luar biasa ini, tempat tim ahli ngontrol geraknya air di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Sumatera Utara sana jauh tapi bisa terkontrol di sini. Canggihnya luar biasa. Saya Wahyu Nurdianto undur diri. Fahmi Hidayat juga undur diri. Kita jumpa di podcast selanjutnya. Bye.